Yo, welcome back to my channel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi hukum dan HAM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bob Maneham dengan PMB 102434. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi hukum dan HAM. Oke, tanpa yeping lagi, kita langsung masuk aja ke videonya, guys. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, berpartisipasi masyarakat yang luas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan e-book karya Dina Susiani, SHMH, pada bab 3 dengan judul Refleksi HAM dalam Demokrasi. Jadi, pada materi kali ini, saya akan memperdalam bagaimana hak asasi manusia dan demokrasi saling berkaitan erat. Dan saya juga akan melihat bagaimana keduanya bekerja bersama dalam kehidupan kenegaraan dan mengapa keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu gambaran besar. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut kita HAM adalah dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir. Hak ini melekat pada diri manusia tanpa melihat suku, agama, ras, ataupun latar belakang lainnya. Dengan kata lain, ketika kita lahir sebagai manusia, maka secara otomatis kita membawa hak tersebut. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Demokrasi memastikan bahwa rakyat memiliki suara. Rakyat memiliki akses untuk ikut menentukan arah negara, dan rakyat tidak menjadi objek kekuasaan semata. Jadi di sini, yang menarik adalah HAM dan demokrasi bukan dua hal yang terpisah. Jadi keduanya itu seperti dua sisi dari satu koin. Tanpa HAM, demokrasi tidak akan bermakna. Tidak ada gunanya pemilu dan tidak ada gunanya punya parlemen. Jika hak rakyat untuk berpendapat, berkumpul atau berpartisipasi justru dibatasi. Dan juga itu sebaliknya, tanpa demokrasi, HAM juga sulit ditegakkan. Negara yang otoriter, yang kekuasaannya dipusatkan pada suatu kelompok, cenderung akan mengekang hak-hak dasar warganya. Jadi, di sini untuk memahami kehidupan bernegara yang adil, tertib dan damai, kita harus melihat bagaimana demokrasi dan HAM kerja dalam praktis sehari-hari. Itulah fokus utama pembahasan kita pada bab ini. Jadi, sekarang mari kita masuk pada konsep demokrasi yang lebih dalam. Jadi demokrasi itu secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Artinya rakyat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut memiliki kendali terhadap jalannya pemerintah. Sejak demokrasi bermula di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, ini terjadi sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Kota Athena menerapkan bentuk demokrasi langsung, di mana sekitar 5.000 sampai 6.000 warga dapat berkumpul dalam sebuah majelis dan membahas berbagai persoalan negara. Mereka memutuskan perang, ekonomi, hukum, dan urusan publik lain secara langsung di situ. Jadi itulah awal demokrasi. Seiring waktu, konsep ini berkembang sesuai dengan kondisi sosial negara-negara modern. Nah, di sini dalam perkembangannya, demokrasi itu terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, demokrasi langsung. Nah, dalam demokrasi langsung ini, rakyat sendiri yang mengambil keputusan tanpa perantara. Bentuk ini masih digunakan, tetapi biasanya di wilayah kecil atau desa. Nah, yang kedua, demokrasi perwakilan. Nah, di demokrasi perwakilan ini adalah bentuk yang paling umum saat ini.
Rakyat memilih wakil melalui pemilu, dan wakil-wakil itu kemudian memutuskan keputusan politik untuk negara. Nah, selain dua bentuk ini, demokrasi juga memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip ini adalah fondasi yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai negara demokratis. Di antaranya, kedaulatan rakyat, persamaan politik, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, pemilu yang bebas dan adil, eh, perlindungan minoritas, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Hmm. Jadi, ciri-ciri negara demokratis juga sangat jelas di sini. Pemerintah dipilih melalui pemilu, hukum yang berlaku bagi semua orang, kebebasan pers dijamin, masyarakat bebas menyampaikan kritik, dan pemerintah wajib tunduk pada hukum. Nah, dengan memahami ciri dan prinsip demokrasi ini, kita bisa menilai apakah suatu negara benar-benar demokratis atau hanya mengaku demokratis tanpa menjalankan substansinya. Gitu, kan gitu. Nah, setelah itu kita memahami demokrasi. Kini kita masuk pada urgensi atau pentingnya kehidupan demokratis. Nah, jadi demokrasi sangat penting untuk memberikan ruang yang aman bagi rakyat dalam menjalankan haknya. Tanpa demokrasi, negara bisa berubah menjadi otoriter. Nah, negara yang otoriter itu, pemerintah bisa saja membuat kebijakan yang merugikan masyarakat tanpa bisa dikritik. Baratnya seperti tahun 98, zaman Soeharto. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa kehidupan demokrasi itu penting. Yang pertama, demokrasi menjamin kebebasan warga negara. Warga bebas menyampaikan pendapat, bahkan kepada pihak yang berkuasa. Kebebasan berpendapat ini adalah dasar bagi kemajuan pemikiran dan inovasi dalam masyarakat. Nah, kedua, demokrasi menciptakan kesetaraan. Semua warga memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada perlakuan khusus bagi pemilik kekuasaan, tidak ada perlakuan khusus bagi yang memiliki kekayaan, atau yang memiliki kelompok tertentu. Jadi, semua itu setara di pandangan hukum. Anjay. Ketiga, demokrasi mendorong partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat tidak hanya melalui pemilu, tapi juga melalui diskusi publik, aksi damai, atau terlibat dalam perumusan kebijakan, seperti demo, gitu, kan gitu. Izin. Keempat, demokrasi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan tidak terpusat pada satu titik. Kurang lebihnya gitulah. Jadi yang kelima, demokrasi memberikan ruang perbedaan. Keberagaman dihargai, perbedaan pendapat dianggap wajar dan bukan ancaman. Karena itulah demokrasi bukan hanya untuk sistem politik, tetapi cara hidup bersama yang menghargai martabat manusia dan memastikan negara berjalan sesuai keinginan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit.
Nah, jadi setelah urgensi kehidupan demokratis, kita bagaimana memahami kalau demokratis itu sangatlah penting dan alasannya itu. Nah, kita selanjutnya memasuki pada bagian ini. Kita akan membahas bagaimana demokrasi dapat memperkuat HAM. Nih, dari alasan tadi, dan ini ada beberapa poin untuk membahas bagaimana demokrasi itu dapat memperkuat HAM. Pertama, demokrasi menjamin supremasi konstitusi. Nah, di sini konstitusi adalah hukum yang tertinggi yang mengatur hak-hak dasar manusia. Jadi setiap keputusan politik harus sesuai dengan konstitusi. Kedua, demokrasi menyediakan sistem hukum yang adil dan independen. Pengadilan harus bebas dari intervensi politik. Aparat harus bekerja secara profesional. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Materinya kan gitu. Teorinya kan begitu. Kan gitu. Nah, masuk yang ketiga. Demokrasi menciptakan kebijakan publik yang berpihak pada HAM. Contohnya kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, kebijakan lingkungan hidup, dan perlindungan sosial. Nah, yang keempat, demokrasi mendorong keterlibatan masyarakat secara fisik Di sini, rakyat ikut menjaga haknya melalui kritik, kontrol sosial, organisasi sipil, dan media. Nah, jadi demokrasi itu kayak masyarakat itu harus terlibat dalam apapun, kayak misal berorganisasi di kampus, terus dalam media, wartawan, contohnya kan video. Nah, lanjutnya yang terakhir itu demokrasi menjamin transparansi dan akuntabilitas. Nah, pemerintah itu harus terbuka, informasi publik dapat diakses. Nah, jadi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dilaporkan. Jadi rakyat itu harus bisa tahu apa aja, kayak transparansi APBD itu alokasinya kemana aja, dan ada barang bukti, kurang lebihnya gitulah. Nah, jika demokrasi berjalan baik, HAM akan terlindungi secara otomatis. Nah, demokrasi itu ibarat itu sebagai pelindung, dan HAM itu adalah isi yang harus dijaga di dalamnya. Kurang lebihnya gitulah. Apa lagi ya? Banyaknya tuh. Terus ini berapa menit kita? Bahas apa lagi ya? Masa penutup, tidak mungkin kan? Itulah, kita langsung masuk ke bagian terakhir. Bingung pula nak ngomong apa lagi ini. Nah, jadi bagian terakhir ini membahas kondisi yang sering terjadi di negara kita. Dan negara mengaku demokratis tapi tidak menjalankan HAM. Tahu kan? Banyak negara melakukan pemilu, tetapi kebebasan berpendapat dibatasi. Kritik dianggap ancaman, media di-pressure, aparat bertindak keras terhadap masyarakat. Ini tanda bahwa demokrasi hanya prosedural, bukan demokrasi substantif. Seperti yang kasus kemarin tuh baru-baru, pembakaran gedung DPR, chaos-chaosnya itu kan, Ahmad Saroni. Terus ini yang kemarin baru-baru ini, Bahlil itu mengungkapkan bahwa siapapun yang membuat meme mukanya itu akan dipenjarakan. Kalau kayak gitu penjarakan lu coy, gila bay, siapa kau?
jelek bertingkah bro, ya kan. Nah, jadi itu tuh tanda bahwa demokrasi hanya prosedural, bukan demokrasi substantif. Nah, demokrasi yang hanya menjadi formalitas tidak akan menghasilkan kehidupan yang bebas dan adil. Nah, demokrasi yang benar harus menjalankan kebebasan sipil, perlindungan minoritas, pemilu jujur, terus eh, independensi hukum dan partisipasi publik. Terus lagi yo. Em, terus lagi coy. Bingung aku nak jawab apa lagi yo. Kayak materi gue. Ya, langsung penutupan baik itu. Penutup dari pembahasan ini adalah HAM dan demokrasi harus dijalankan bersama. Jadi, jika salah satu hilang, maka negara akan mengalami ketidakadilan, ketimpangan, dan abuse of power. Nah, jadi kesimpulan dari refleksi HAM dalam demokrasi itu menegaskan bahwa hak asasi manusia atau yang sering kita dengar itu dengan HAM dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk fondasi utama bagi kehidupan bernegara yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, demokrasi tanpa perlindungan HAM akan melahirkan negara yang hanya menjalankan prosedur politik tanpa substansi moral. Sedangkan HAM tanpa demokrasi akan sulit diwujudkan karena tidak adanya ruang kebebasan dan partisipasi rakyat. Oleh sebab itu, hubungan keduanya bersifat saling menguatkan. Nah, terus demokrasi memberikan mekanisme agar hak-hak dasar warga negara dapat dihormati melalui proses politik yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Nah, dalam sistem demokrasi, rakyat bukan hanya penerima kebijakan, melainkan pemilik kedaulatan yang berhak mengawasi, mengkritik, dan menentukan arah negara. Sebenarnya rakyat ini harusnya ikut terlibat lah dalam hal-hal pemerintahan gitu kan, harus ada transparansinya kan. Nah, terus demokrasi juga membawa prinsip utama seperti kebebasan berpendapat, supremasi hukum, kesetaraan, perlindungan terhadap kelompok, terus serta pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Semua prinsip ini merupakan lahan subur bagi tumbuhnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Nah, sebaliknya, HAM berfungsi sebagai batasan moral dan etis bagi praktik demokrasi. HAM juga memastikan bahwa demokrasi tidak dijalankan semata-mata berdasarkan suara mayoritas, tetapi tetap menjamin bahwa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan tetap terjaga. Nah, HAM menjadi panduan nilai yang mengarahkan demokrasi agar tidak melenceng menjadi tirani mayoritas atau alat politik elit tertentu.
Nah, terus penguatan HAM berbasis demokrasi juga terlihat dalam mekanisme hukum yang menempatkan konstitusi sebagai payung tertinggi melalui sistem peradilan yang independen, aturan hukum yang jelas, kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan warga, serta pengawasan masyarakat sipil dan media. Negara dapat menjalankan kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar rakyatnya. Nah, jadi demokrasi juga menyediakan ruang bagi transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga rakyat dapat menilai kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Namun, di sini juga mengingatkan bahwa tidak semua negara yang menyebut dirinya demokratis benar-benar menjalankan nilai-nilai demokrasi. Ya, seperti saya bilang tadi, waktu chaos-chaosnya DPR itu sampai TikTok tidak bisa mengupload tentang chaosnya demo pada saat kemarin itu, terus yang Bahlil kan. Nah, banyak negara yang hanya melaksanakan demokrasi secara prosedural, misalnya melalui pemilu, tetapi tidak menyediakan ruang kebebasan berekspresi, tidak menghormati kritik publik, dan mengekang peran media. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi kehilangan esensi dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Demokrasi yang tidak dilandasi HAM hanya akan melahirkan ketimpangan, ketakutan, dan ketidakadilan. Karena itu, demokrasi sejati harus menjalankan dua aspek sekaligus. Aspek prosedural seperti pemilu yang jujur dan adil, serta aspek substantif seperti perlindungan hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, hak berserikat, dan hak untuk ditindas. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan mayoritas dengan perlindungan hak-hak minoritas. Nah, jadi pada akhirnya refleksi ini menunjukkan bahwa HAM dan demokrasi adalah dua pilar yang saling menopang. Keduanya menghadirkan kehidupan bernegara yang menghormati martabat manusia, melindungi kebebasan, menjamin persamaan, dan membuka kebebasan ruang berpartisipasi seluas-luasnya, tanpa keduanya berjalan bersama. Nah, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara yang adil dan beradab. Nah, jadi dengan memahami hubungan erat antara HAM dan demokrasi, kita sebagai warga negara diharapkan mampu lebih kritis, lebih sadar, dan lebih berperan aktif dalam menjaga demokrasi tetap hidup dan HAM tetap menjadi nilai dasar yang dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi penutup dari pembahasan ini adalah HAM dan demokrasi harus dijalankan bersama. Jika salah satu hilang, maka negara akan mengalami ketidakadilan, ketimpangan, dan abuse of power. Baiklah, sepertinya ini penutup. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Ulangi izin. Baiklah, jika ada kesalahan saya dimaafkan kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.